Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ini saya lagi masukkah gambarnya? Masuk ya? masih proses, Kiai. Nah, sudah masuk, Kiai. Eh, Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, to the point aja, waktu kita sangat terbatas ya. Kita mulai dari takrif Al-Quran, mengenal Al-Quran, bahwa sangat penting kita mengenal ilmu-ilmu Al-Quran di antara berbagai, sebutlah, kejanggalan gitu ya dari perilaku santri-santri hafal Quran, kemudian berbagai bentuk yang aneh-aneh. Itu di antara penyebabnya adalah mereka belum memahami keseluruhan dari ulumul Quran yang penting-pentingnya. Sehingga berbagai model adab-adab segala macam yang terkait baik dalam bacaan maupun di luar bacaan, kadang kita menemukan kejanggalan. Sebagai contoh misalnya, yang ini yang kecil aja ya, yang kecil dulu nanti yang besar. Yang kecil itu misalnya ada sholat berani memakai surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian begitu diakhiri wasjud waqtarib, dia tidak sujud tilawah, tapi langsung ruku. Ini belum mengerti betapa pentingnya sujud tilawah gitu. Kalau nggak mau sujud tilawah, ya jangan baca surat Al-Alaq gitu kan. Kenapa kalau Jumat subuh ada orang yang berani membaca surat sajadah, ya, wahum la yastakbirun, nah kemudian akhirnya mereka sujud kan, baru diri lagi langsung langsung dilanjutkan tata jafa ala junubihim dan seterusnya kan. Dah, banyak yang menyangka itu hanya di sholat subuh hari Jumat dan hanya pada surat sajadah doang. Padahal ayat-ayat tilawah itu, ayat-ayat sajadah itu bukan hanya di surat sajadah saja, termasuk diantaranya di dalam surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal, itu ujungnya ada eh, ada ayat yang harus kita sujud tilawah. Wasjud waqtarib. Jangan ruku gitu loh. Langsung sujud. Langsung berdiri lagi, langsung baca ayat yang lain karena tadi ayatnya terakhir ditaruhnya. Kalau surat sajadah karena di tengah-tengah, jadi langsung ayatnya dilanjutkan tadi tata java gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu contoh saja. Jadi ada orang penghafal Quran, dia belum mengerti tentang pentingnya sujud tilawah sehingga berani membaca surat Al-Alaq tanpa sujud tilawah. Itu contoh saja. Tapi ada contoh yang besar loh ya, yang barangkali orang nggak banyak berpikir gitu. Ini buat santri-santri kita nih ya, luar biasa ini kalau mau perhatikan tauji hari ini ya, bahwa di materi yang lalu kita sudah sadar betul Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dan kita yakin Allah yang maha besar, berarti kita meyakini bahwa di dalam Al-Quran ini banyak sekali eh, narasi-narasi besar, konsep-konsep besar, ide-ide besar, gagasan-gagasan besar yang apabila kita kuasai, apabila kita miliki dengan baik, sudah sepantasnya kita juga jadi orang yang punya pikiran-pikiran besar, punya konsep-konsep besar, nggak boleh minder gitu. Kadang dari segi obsesi, saya sih tidak melarang gitu ya. Saya dengar ada yang jadi OB, nggak apa-apa juga gitu ya. Kemudian ada juga yang jadi kemarin itu ya tukang apa yang keliling dipikul gitu kan, es krim dan sebagainya. Nggak jadi masalah karena Islam memang tidak melarang dan tidak hina orang bekerja gitu. Tetapi kalau sampai gara-gara itu hafalannya tidak berkembang, nah gitu ya, pikiran-pikiran besarnya tidak keluar, gagasan-gagasan besarnya tidak ada, dah berarti ada yang miss selama ini. Kurang menghargai hafalannya sendiri gitu, bahwa tukang kue mah tukang kue,
dia hafal Quran, bahwa tukang es krim keliling mah tukang es keliling, atau tukang parkir sekedar tukang parkir mah nggak juga haram, dibolehkan dan tidak hina, tetapi jangan lupa gitu. Di dalam kepalanya itu harusnya dia punya ide-ide besar, entah sebagai seorang negarawan, sebagai seorang ekonom dan sebagainya, yang telah harusnya mampu memiliki kapasitas sebesar itu jika dia menghafal Al-Quran dengan benar dan tahu artinya, gitu ya, tahu artinya. Nah, jadi jangan sampai jadi orang yang tidak punya obsesi besar gitu, mimpi-mimpi besar gitu ya. Eh, karena baru-baru ini bahkan kemarin juga langsung banyak banget tuh pendapat-pendapat informasi yang sampai ke saya. Masa si Anu hanya jadi tukang ini, dia kan udah selesai 30 juz. Ya nggak apa-apa juga jadi tukang apapun, asal jangan manfaat hafalannya itu nggak ada sama sekali buat bangsa dan negara, bahkan untuk dunia. Kan nggak ada salahnya tukang es krim, tapi dia pikirannya pikiran mendunia, kan nggak ada salahnya juga kan gitu ya. Nah, baiklah, itu contoh yang diantaranya akhirnya kita memang sangat membutuhkan bukan sekedar ilmu-ilmu yang terkait dengan alat membacanya, tajwid, makharijul huruf dan sebagainya, tetapi juga ilmu-ilmu alat yang untuk mengaplikasikannya, mengamalkannya butuh ilmu-ilmu itu sendiri. Jadi ada ilmu yang untuk membaca dan menghafal, tetapi juga ada ilmu yang untuk mengaplikasikannya. Nah, hari ini kita mengenal dulu gitu, apa itu Al-Qur'an. Oke ya. Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqul bit tawatur al-muta'abbud al-muta'abbad bitilawatih. Quran itu adalah kalamullah. Dia berupa mukjizat yang mampu melemahkan orang lain. Dia diturunkan kepada Nabi Muhammad secara langsung atau tidak langsung, melalui Jibril atau langsung di dalam hatinya. Dia disampaikan secara mutawatir dan semua orang yang membacanya akan mendapatkan pahala ibadah. Ngerti atau tidak ngerti, pahala dapat gitu ya. Tahu atau tidak tahu artinya, pahala dapat gitu. Beda dengan baca kitab yang lain, baca fisika gitu ya. Baca kalau dia tidak tahu artinya dan tidak termotivasi, nggak dapat pahala gitu kalau baca kitab yang lain. Tapi kalau Al-Quran, ngerti nggak ngerti, tetap berpahala. Hukumnya ibadah. Kalau bacaan yang lain harus ngerti dulu dan motivasi untuk mengamalkan, baru itu berpahala, baru ibadah. Kalau nggak ngerti ya nggak dapat apa-apa kan gitu ya. Baik ya, kita mulai satu-satu. Al-Quran adalah kalamullah. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, mungkin di antara antum masih banyak muda-muda tidak begitu tahu barangkali ya, sejarah perkembangan umat Islam yang dulu banyak perdebatan sia-sia, bahkan banyak yang menumpahkan darah cuma gara-gara bingung gitu ya, berdebat soal kalamullah itu apa sih? Kalam itu apa sih? Nah, gitu. Nah, saya tidak akan mau menjelaskan itu. Karena sampai hari ini juga agak kelar-kelar itu diskusi. Apakah kalamullah itu makhluk, sifat, segala macam gitu ya, tetek bengek. Tetapi saya tidak mau itu karena nanti antum makin bingung dan antum juga tidak akan bermanfaat untuk kemajuan diri kita sendiri, bangsa negara, apa manfaatnya. Yang ingin saya sampaikan adalah idofahnya. Gitu. Dia adalah kalamullah, bukan kalam yang lain, bukan kalamnya manusia, bukan kalamnya jin, bukan kalam malaikat. Artinya, ketika dia kalamullah, maka kalam itu sangat banyak mempunyai turunan-turunan sifatnya Allah. Gitu. Itu dulu aja. Ya, contoh eh, Allahu Akbar kan gitu ya. Itu dulu aja gitu. Allah yang maha besar. Berarti di dalam kalamullah ini banyak ide-ide besar, gagasan besar, pikiran besar. Contoh lagi Allah Al-Alim. Berarti kalamullah ini nggak boleh disejajarkan apalagi di bawah dari hasil-hasil pemikiran manusia manapun. Dia harus di atas pemikiran manusia. Gitu ya. Misalnya Allah Al-Hakim, Allah maha bijaksana. Jangan coba-coba mengkritik Al-Quran dengan hak asasi manusia, membentur-benturkan dengan hak asasi. Ya Allah. Dia misalnya Allah Al-Khaliq menciptakan manusia, menciptakan bumi alam semesta, menciptakan gender, menciptakan warna kulit.
Jadi jangan dibentur-benturkan Al-Quran ini dengan gender, dengan warna kulit, dengan masyarakat heterogen dan majemuk gitu ya. Saya seringkali untuk menjelaskan indahnya toleransi dalam ajaran Islam, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita masyarakat heterogen dan majemuk, cukup dengan satu ayat saja. Jadi nggak mungkin orang yang hafal Quran jadi teroris gitu loh. Nggak mungkin orang yang hafal Quran jadi intoleran, nggak mungkin. Satu ayat saja cukup. Sering saya bacakan di dalam surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Ya, jangan kamu menjelek-jelekkan Tuhan mereka, karena nanti mereka akan membalas menjelek-jelekkan Tuhan kamu dengan penuh rasa dendam dan tanpa ilmu pengetahuan. Jelaskan bahwa Al-Quran mengajarkan kita bertoleransi, tidak boleh menghina agama orang lain. Coba, kan indah banget. Masa iya orang hafal Quran tahu surat Al-An'am ayat 108, tahu terjemahannya, tahu artinya, terus dia intoleran? Nggak mungkin, berarti hafalannya nggak tuntas. Nggak tuntas itu baru bacanya doang, hafalnya doang, belum tahu artinya, kan gitu ya. Nah, jadi kalamullah itu jangan kita pikirkan kalam itu apa ya, kalam itu apa ya, jangan gitu. Contoh gini ya, kita belajar di Amerika, gitu ya, kita belajar di Amerika, orang tua semua ada di Indonesia. Tiba-tiba kita dapat surat, zaman dulu ada namanya telegram, surat singkat banget gitu ya, pakai sinyal. Pulang segera, Bapak sakit keras, misal. Kira-kira ketika dapat surat kayak gitu, apa yang kita pikirin coba? Pasti yang kita pikirin tiket, kan? Cari, segera pulang, harganya berapa, agen dan sebagainya. Betul nggak kira-kira ya? Nah, betul. Mungkinkah kita dapat surat dari Indonesia, segera pulang, orang tua sakit. Terus kita pikirin, ini kertasnya dari siapa ya? Ini pulpennya pakai pulpen siapa ya? Ini yang nulis siapa ya? Waduh, nggak mungkin. Gitu ya. Nggak mungkin banget. Orang ada beritanya jelas orang tua sakit, maka segera dia cari tiket, segera dia pulang, cari jadwal dan seterusnya. Itulah contoh saja ketika kita meyakini uh, Al-Quran ini sebagai kalamullah, maka kita nggak perlu capek-capek ngeributin kalam itu apa. Yang sudah menghabiskan beratus-ratus tahun polemik, perdebatan, nggak kelar-kelar sampai sekarang. Yang ada Imam Ahmad bin Hambal di penjara cuma gara-gara perdebatan ini. Nah, panjang tuh nanti ceritanya tuh ya. Kalau saya ceritakan nanti yang lain gak kebagian. Baru satu tuh. Masih ada 4 lagi gitu ya. Jadi intinya Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang kita pikirkan ini datang dari Allah. Jangan coba-coba minterin Allah. Jangan coba-coba merasa lebih pinter dari Allah. Jangan coba-coba membenturkan Allah dengan hak asasi. Karena Allah yang menciptakan manusia. Jangan mencoba-coba membenturkan Al-Quran ini dengan masyarakat heterogen dan majemuk. Karena Allah yang menciptakan masyarakat heterogen dan majemuk. Surat An-Nur ayat, surat Ar-Rum ayat ke-22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaan kami, Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan warna kulit dan bahasa kamu yang berbeda-beda. Menciptakan warna kulit dan bahasa kamu yang berbeda-beda. Jelas kan? Allah yang menciptakan masyarakat. Jadi sudahlah. Jangan coba-coba kita merasa lebih hebat dari Al-Quran. Na'udzubillah. Jangan sampai ada merasa pemikiran manusia, konsepnya manusia, idenya manusia, gagasannya manusia lebih hebat dari Al-Quran. Segitu aja cukup memahami kalamullah itu. Intinya dia datang dari Allah gitu aja. Siapa Allah? Ada 99 Asmaul Husna. Berarti ke 90 Asmaul Husna itu, sifat-sifat Allah yang ada di 99 itu juga turun kepada sifat-sifat Al-Quran gitu loh. Gitu ya, paham ya mudah-mudahan ya. Misalnya tadi kan, Allah Maha Pencipta, maka Allah paling tahu tentang ciptaannya. Berarti ayat-ayat Al-Quran juga pasti paling tahu tentang konsep-konsep penciptaan langit dan bumi. Kan gitu, selesai sudah. Berikutnya adalah Al-Mu'jiz. Mu'jizu.
sedikit pelajaran bahasa Arab mungkin ada yang belum tahu ya. Saya pakai bahasa sederhana kampung. Ada kotak segitiga, kotak kok segitiga, segitiga ya. Yang satu namanya mudhaf, yang satu namanya alif lam, yang satu namanya tanwin. Nah, kalau ada satu, yang dua kabur. Ya, misalnya ada alif lam. Alif lam itu tanwinnya kabur kan, kagak ada al mu'jizun nggak boleh. Ya, mudhofnya jadi hilang, mudhof ilaihin jadi hilang gitu kan. Mudhof ilaih itu apa ya? Kata majemuk, rumah makan, nah gitu tuh. Kalau bahasa Indonesia tuh mudhof ilaih itu bahasa Indonesianya kata majemuk. Rumah makan kan bukan rumah yang sedang makan, bukan, rumah tempat orang makan. Nah, rumah itu mudhof, makan mudhof ilaih gitu ya. Nah, mudhof ilaih eh, tanwin gitu ya sama alif lam itu bermusuhan gitu ya, bermusuhan. Mudhof, saya ulang lagi, bukan mudhof ilaih, mudhofnya bermusuhan. Kalau ada alif lam berarti dia bukan mudhof ilaih, bukan mudhof, bukan kata majemuk gitu ya. Kemudian kalau ada tanwin berarti kagak akan ada alif lam gitu. Supaya dipaham tuh ya. Kita lanjut ya. Al mu'jizu yaitu mukjizat. Apa arti mukjizat? Ijaz, yang bikin orang lain itu lemah, kaget, terperangah, terkagum-kagum, nggak bisa ngedebat lagi, nggak bisa ngejawab lagi gitu ya. Nah itu mukjizat. Yang harus kita perhatikan adalah ketika mukjizat nabi-nabi terdahulu tinggal cerita. Nabi Musa tongkatnya di lautan tinggal cerita. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, begitu ya, tidak kebakar, tinggal cerita. Nabi Isa menghidupkan orang mati, tinggal cerita. Nah, sementara para ulama, mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Tetapi yang paling besar mukjizatnya itu bukan peristiwa-peristiwa masa lalu. Misal, Nabi Muhammad bisa membelah bulan, itu bukan mukjizat besar. Nabi Muhammad bisa manggil pohon, pohonnya jalan. Bukan mukjizat besar. Nabi Muhammad bisa keluar air dari selah jari-jarinya, itu mukjizat tapi bukan mukjizat besar. Para ulama sepakat mukjizat besar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nah, inilah satu-satunya mukjizat yang sampai hari ini masih ada, masih bisa kita saksikan. Oke ya, itu dulu. Kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu tinggal cerita, mukjizat Nabi Muhammad sampai sekarang tinggallah kita. Apakah kita sudah kaget, sudah terkagum-kagum, sudah merasa luar biasa memiliki Al-Quran? Kalau belum, gimana orang lain? Kita bisa meyakinkan Al-Quran ini hebat. Kita sendiri belum merasakan kehebatan Al-Quran. Gitu kan? Nah, itu jadi persoalan kita hari ini. Gitu ya. Nah, pada sisi lain, mohon maaf ya, ada orang yang ingin memanfaatkan sebagian kecil dari fungsi Al-Quran. Sebagian kecil. Benar sih benar gitu. Tapi jangan itu dianggap besar. Karena masih banyak lagi fungsi-fungsi Al-Quran. Misal, yang masih benar ya, yang masih benar misalnya ruqyah gitu kan, ngusir jin masih benar. Tapi nanti dilihat oleh agama lain juga sama. Mereka juga punya cara mengusir jin menurut agama mereka. Coba aja nonton film ya. Kalau zaman dulu ya, saya dulu masih suka nonton film horor nih. Yang Kristen itu megang salib. Kalau ada setan, salib itu dipegang, dijorok-jorokin ke setan gitu. Ntar setannya kebakar ngelihat salib. Nah, mereka juga merasa punya alat untuk mengusir jin. Itu yang mengatakan, itu yang saya katakan tadi bukan satu-satunya. Berarti itu hanya bagian yang masih benar, nggak apa-apa. Memang kita harus amalkan itu, rukyah itu. Tapi jangan nganggap sampai situ kemudian selesai gitu loh. Ya. Tapi ada juga yang menyeleweng, buat melet. Ada itu, ya Allah. Ini orang buat melet cewek pakai ayat Quran, gimana ceritanya? Itu udah sesat banget udah. Ya. Ini mah eh, laki-laki pengecut namanya kan. Kalau wanita kita kepingin, datengin aja. Gue suka sama kamu, mau nggak nikah sama saya gitu aja.
kagak mau, datang lagi sampai 10 kali itu kelepek-kelepek cewek. Oh, bener. Kalau baru sekali ditolak jangan nyerah dulu. Sekali lagi datang, wah ini orang serius nih bener kan gitu. Pakai pelet santet, yang lucunya pakai ayat Quran. Ada loh melet pakai Quran. Ya Allah, ngeri banget gitu ya. Dan macam-macam lagi. Kalau begitu, seperti apa? Kan gitu ya. Seperti apa? Kalau hari ini Al-Quran itu kita bisa menjadikan mukjizat. Dengan kalimat singkat saya katakan, ketika Al-Quran itu kita bisa buktikan mampu menjawab persoalan hidup umat manusia sedunia, itu mukjizat. Mampukah kita buktikan pertama secara konseptual dulu? Secara konseptual artinya mukjizat itu ada di otak kita, di kepala kita, mukjizat itu. Kita punya konsep-konsep besar, ide-ide besar, gagasan besar untuk menyelesaikan problematika umat manusia sedunia. Kalau kita miliki, berarti kita sudah 1 poin. Langkah berikutnya, kita buktikan dari konsepsional menjadi operasional, dari teori menjadi praktek, dari cita-cita menjadi fakta, dari pengakuan menjadi kelakuan, dari das Soulen menjadi das Sein. Dari yang kecil dulu kita buktikan. Soal zakat, misalnya, subhanallah ya, Allah buktikan ada orang-orang yang betul-betul berjuang mempraktekkan ajaran Islam. Misalnya, ada saudara kita di Jogja, di Jogokarian, ya subhanallah, masjidnya luar biasa. Ada lagi di Seragen, Masjid Al-Falah. Ada lagi di Pontianak, Ismuhu Yahya, Masjid Munzalan, misalnya kan. Ada lagi di daerah Jogja juga pinggiran ya, teras masjid, ada deril masjid dan sebagainya. Wah, udah mulai menyebar kemana-mana, subhanallah. Itu adalah orang-orang yang ingin mempraktekkan sebagian ayat Quran, tetapi memiliki dampak pengaruh yang dahsyat luar biasa. Di antaranya, menurut pengakuan dan data yang dimiliki oleh Masjid Jogokarian, bahwa masjid itu berhasil memberdayakan penduduknya yang menjadi jamaahnya doang, karena dia bagi-bagi area dengan masjid sekitarnya. Dari RT sekian sampai RT sekian bikin perjanjian, itu jamaah Jogokarian. Dari RT sekian jamaah masjid yang lain gitu kan. Nah, masjid yang jadi jamaah Jogokarian itu sekarang 80%-nya sudah menjadi mustahik, subhanallah. Sudah salah saya ngomong, maaf. Sudah menjadi muzaki. Maaf ya. Yang tadinya mustahik, maksud saya. Yang tadinya mustahik, orang yang minta zakat ya, menerima zakat, sekarang menjadi muzaki, orang yang menerima zakat. Subhanallah, luar biasa kan? Nah, itu sekedar contoh. Jadi, ketika kita mampu membuktikan ajaran Islam melalui Al-Quran ini, yang secara konkret, nyata, bisa menjawab persoalan umat manusia dari kutub utara sampai kutub selatan, dari Maroko sampai Maroke, insya Allah itulah yang betul-betul the real mukjizat, mukjizat yang betul, sehingga kita harus menjadi orang-orang besar yang punya pemikiran-pemikiran besar karena kita mencoba menghafal ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah yang maha besar. Oke ya. Nah, jadi fungsi-fungsi yang lainnya juga nggak apa-apa, tapi jangan dianggap itu yang terbesar. Kan ada orang yang mengagung-agungkan, wah ya sekarang ini zamannya simbol-simbol gitu kan. Wah, tiba-tiba ada awan, tulisannya Allah. Iya, terus mau apa? Kalau udah begitu terus mau ngapain? Kamu jadi hebat gitu? Kamu jadi bisa menyelesaikan ekonomi negara gitu? Kamu bisa bisa melunasi utang Indonesia yang 7.000 triliun gitu gara-gara ngelihat awan? Kan cuma gembira-gembira doang, terus kita kagak ngerti. Wah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Suka heboh kan gitu ngeliat. Ada bunga, tulisannya Allah, ada apa. Terus mau ngapain? Kalau udah tulisannya Allah, terus mau ngapain? Gitu ya. Suka ketawa saya tuh kadang-kadang. Ini orang terjebak kepada simbol-simbol begitu, sementara ekonomi kita nggak jelas. Banyak umat Islam yang masih miskin. Nah, mudah-mudahan kita bisa paham. Saya ulang berkali-kali supaya nancep di otak kita. Mukjizat Al-Quran untuk saat ini
Harus kita buktikan. Jika kita mampu membuktikan bahwa di dalam Al-Quran itu ada narasi besar, konsep besar yang kiranya mampu menjawab persoalan umat manusia dari kutub utara sampai kutub selatan, baik persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan masyarakat, sosial, pertahanan negara, kekayaan alam, dan sebagainya, kita mampu membuktikan Al-Quran menjawab itu semua, itulah hari ini mukjizat yang sesungguhnya. Gitu ya. Berikutnya yang ketiga. Al-Munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Ada yang langsung melalui mimpi, atau melalui Isra Mi'raj, perintah sholat misalnya kan, atau yang tidak langsung melalui malaikat Jibril. Gitu ya. Nah, dari sini yang harus kita perhatikan adalah bahwa Al-Quran ini datang dari Allah kepada Rasulullah, berarti Al-Quran ini memang kita anggap sebagai sebuah wahyu, bukan kalimat biasa. Itu harus perhatikan. Ya. Jadi apa yang keluar dari mulut Nabi merupakan bimbingan wahyu, gitu ya. Apa yang keluar dari gerak-gerik Nabi adalah bimbingan wahyu. Sehingga yang harus kita perhatikan ketika bicara Al-Munazzal itu sendiri, ya kita boleh saja tambah ilmu-ilmunya tadi ya, soal waktunya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mangga itu mah dipelajari, tapi itu hanya sekedar ilmu saja gitu ya. Persoalannya adalah ketika itu masuk ke dalam hati, bagaimana kita juga mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, bisa masuk ke dalam hati. Sehingga Al-Quran itu menjadi software. Ini kalau yang belajar komputer tahu ya. Pertama kita download dulu. Nah ini namanya kognitif kalau dalam ilmu. Kita download, terus kita terima hasil downloadannya itu namanya data mentah. Jadi hasil downloadan itu nggak bisa diapa-apain dulu sebelum terinstal. Biasanya secara otomatis akan menawarkan lagi tuh. Kalau kita habis download, apakah mau diinstal? Kalau kita katakan ya diinstal, maka nanti hasil downloadan itu bekerja menjadi sebuah aplikasi. Nah, ketika sudah menjadi aplikasi, maka baru bisa kita operasionalkan. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu tuh. Kalau Al-Quran ini baru sekedar dihafal, gitu ya, dihafal, adanya di otak, itu kira-kira di komputer itu masih di drive D namanya, belum di drive C yang siap terinstall gitu ya. Jadi namanya data mentah, atau dalam bahasa bahasa pendidikan baru namanya kognitif, belum sampai kepada afektif. Kemudian ketika sudah kita yakini isinya karena kita tahu artinya aja belum tentu, apalagi nggak tahu artinya gitu kan. Tapi minimal kita tahu artinya, terus kita yakini kandungannya, terus muncul motivasi untuk menggerakkan kita, ya, tahu ayatnya, tahu artinya. Setelah tahu artinya muncul kesadaran, muncul motivasi, nah itu namanya masuk ke dalam hati. Jadilah dia software. Haza basoirul linnas. Ini ada ayatnya nih. Semua kalau saya klik keluar ayat nih ya. Ini yang ini saya klik. Tuh, keluar ayat. Ini saya klik lagi keluar ayat. Nah, keluar ayat. Ini juga keluar ayat nih. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah Tuhan alam semesta. Jadi kita memahami Al-Quran itu bukan hanya di kepala, gitu ya, tetapi juga memahami Al-Quran itu adanya di hati, menjadi afektif, menjadi sebuah proses kesadaran. Kemudian mengalir ke tulang sumsum, ke sel-sel saraf, ke darah-darah yang mengalir ke daging-daging, sehingga dia menjadi ruh,
menjadi alat penggerak dalam kehidupan kita. Itulah yang sering kita sebut generasi Robbani. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Surat Al-Imran ayat 78-9. Jadi orang generasi Robbani itu orang yang senantiasa belajar mengajarkan Al-Quran. Orang yang senantiasa kepalanya, hatinya, perasaannya, jiwanya, tulang sumsumnya, urat-urat sarafnya segala macam diwarnai oleh Al-Quran. Mau apa saja bertanya dulu pada Al-Quran. Boleh atau tidak, bagus atau tidak, Al-Quran yang mewarnai sela-sela kehidupannya. Nah, begitulah Nabi Muhammad, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi Muhammad itu Al-Quran. Jadi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Kayaknya ideal banget ya. Oke lah, saya tidak berani mengatakan kita harus semuanya perilaku kita sesuai dengan Al-Quran. Tetapi yang ingin saya katakan hari ini bahwa seluruh ayat Quran kita berupaya tahu artinya dulu gitu loh. Jangan sekedar hafal kalimatnya, tahu arti kata perkatanya. Gitu ya. Semoga dengan begitu nanti muncul kesadaran, oh ternyata begini artinya. Betapa banyak orang-orang mualaf yang masuk Islam cuma gara-gara dia mau mencari kelemahan Al-Quran. Terus dia tahu artinya berubah. Bukan mencari kelemahan Al-Quran malah jadi masuk Islam. Ini ada cerita menarik ya, saya alami sendiri. Waktu haji tahun berapa ya, 2004 apa? Udah lama banget saya dulu hajian. Oh, sebelum tahun 2004, sebelum. Nah, jadi kisahnya itu eh, ada orang Amerika keturunan Pakistan menjadi kaya mendadak tinggal di Amerika, ya dia jadi warga negara Amerika, kaya mendadak gara-gara pengeboman WTC. Jadi dua gedung itu kan dibom sama hancur gitu kan. Terus isinya itu apa isunya itu adalah umat Islam teroris segala macam ya, Usama bin Laden, wah macam-macam dah, umat Islam teroris segala macam, jihad jihad gitu kan. Nah ternyata orang-orang Amerika ini jadi penasaran apa sih itu jihad dalam Al-Quran. Nah si orang Pakistan ini pakai bahasa Inggris terbata-bata ngomongnya kayak bahasa Inggris planet. Saya jadi pede, mendingan saya ngobrol sama orang yang belum lancar daripada orang lancar, saya malu banding minder gitu. Karena dia belum lancar, bahasa Arab juga dia kagak bisa, ya pakai bahasa Inggris sama-sama dia bahasa Inggrisnya planet, saya juga planet. Wah, pokoknya asik lah ngobrol sama orang kayak gitu udah. Jadi pede sih. Dia bilang gara-gara WTC saya kayak mendadak. Loh, kenapa kayak mendadak? Pak katanya orang Amerika itu rame-rame beli Quran terjemahan bahasa Inggris. Dia pengen nyari kata-kata jihad itu apa sih? Dan tidak sedikit dari situ gara-gara peledakan itu bukannya orang anti-Islam malah berbalik jadi masuk Islam Pak katanya gitu. Nih saya pergi haji sekarang dari Amerika tuh mahal Pak biayanya. Nggak bisa saya pergi haji kalau nggak apa omsetnya tuh meledak gitu ya. Dia jual Quran mendadak jadi kaya gara-gara yang beli tiba-tiba membludak. Subhanallah. Ya, cukup dari situ saja kira-kira bahwa Al-Quran itu bisa ngerubah seseorang walaupun cuma satu ayat. Wah, waktu tinggal 4 menit lagi. Berikutnya adalah al-manqul bit tawatur. Ini nanti saya akan jelaskan tersendiri nih kata-kata mutawatir gitu ya yang disampaikan secara mutawatir. Jadi dalam Islam itu ada ilmu namanya mustalahul hadits, ilmu nyeleksi berita. Hadis itu terjemahan bahasa Indonesianya berita. Itu ya, hadis itu berita. Mustalah hadis adalah ilmu yang menyeleksi berita. Nah, ketika berita itu diklasifikasi berdasarkan banyak sedikitnya orang yang menerima berita itu, saya ulang lagi, ketika berita itu diklasifikasikan banyak atau sedikitnya yang menerima berita itu, maka hadis itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada namanya hadis ahad, ada yang namanya hadis masyhur, ada yang namanya mutawatir.
Mutawatir itu artinya suatu berita yang disampaikan oleh banyak orang dalam waktu terus-menerus di banyak tempat dan lokasi sehingga berita itu tidak mungkin ditambah, dikurangi atau dipalsukan. Ya, misal sholat subuh. Rasulullah sholat subuhnya banyak yang nonton, banyak yang melihat. Rasulullah sholatnya enggak sekali, berkali-kali. Rasulullah sholatnya kadang tidak di satu tempat, di tempat lain kalau lagi bepergian. Jadi sholat subuh itu jumlah rokaatnya pasti mutawatir. Artinya jangan diragukan keaslian hadisnya. Pasti sahih. Seluruh hadis mutawatir pasti sahih, kira-kira gitu ya. Derajatnya sahih. Kenapa? Karena yang melihat atau yang mendengar atau yang menyaksikan orangnya banyak. Jadi nggak mungkin orang berani-beranian memasukkan hadis mutawatir. Sebaliknya yang disebut hadis ahad, misalnya Rasulullah lagi berdua di rumah dengan Aisyah. Kan sendirian tuh Aisyah, dengar ucapan Nabi. Terus Aisyah ngomong lagi orang lain, satu orang lagi yang dengar. Terus aja gitu turun-temurun. Nah itu kan cuma satu. Maka itulah yang disebut hadis ahad. Kalau ada ucapan atau perbuatan Nabi yang cuma disaksikan atau didengar oleh satu orang. Nah, peluang orang-orang bisa memalsukan hadis ini adanya di hadis ahad kira-kira gitu ya. Karena gampang dipalsuin. Ya, disamar-samarin. Nah, seluruh isi ayat Quran karena yang hafalnya banyak puluhan orang, bahkan dalam perang Uhud saja banyak sampai puluhan yang hafal Quran, kemudian dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, kemudian disepakati, akhirnya terjadilah penulisan dan kesepakatan pertama yang disebut Mushaf Utsmani, seluruh isinya mutawatir. Ngerti ya mutawatir ya? Artinya seluruh Mushaf Utsmani itu hasil dari kumpulan orang-orang yang hafal Quran puluhan orang bareng-bareng gitu loh. Apa sih kalau ini bukan talaki ya, setoran murojaah bareng-bareng. Murojaah bareng ini nih loh ya, sepakat ya udah ya. Bukan gini loh. Abu Bakar udah dapat mana kamu kumpulin, bukan. Tapi semua orang dikumpulin yang hafal Quran gitu kan. Nah, itu mutawatir. Artinya berita atau informasi yang diterima oleh banyaknya orang, yang banyaknya orang itu tidak mungkin bisa berdusta untuk menambah, mengurangi, atau mengganti, maka itu namanya mutawatir. Kalau ayat Quran itu cuma satu, yaitu mutawatir semua, sementara hadis nggak bisa. Hadis tetap dibagi tiga. Ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad. Yang mutawatir itu hadis yang banyak sekali yang dengerin tadi. Yang ahad yang cuma satu orang. Lalu yang masyhur adalah hadis yang diterima oleh banyak orang tapi belum dikategorikan mutawatir. Masih ada peluang sedikit untuk diselewengkan. Jadi masyhur itu kalau bahasa kita itu terkenal gitu. Masyhur, oh dia udah masyhur, termasyhur. Oke ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir, disampaikan secara mutawatir. Artinya dari Nabi, Nabi sampaikan lagi ke banyak orang. Jadi yang hafal Al-Quran itu banyak. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah al-muta'abbadu bitilawati, yaitu yang membacanya ibadah. Nah, karena itulah walaupun kita belum tahu artinya, jangan melemahkan motivasi. Ah, saya mah apa tuh? Belum tahu artinya, nggak usah baca. Salah ngomong begitu. Belum tahu artinya, baca aja dulu. Nanti lanjutkan. Harus tahu artinya kata per kata, gitu ya. Paham ya? Kenapa? Karena baca Al-Quran, ngerti atau tidak ngerti artinya, tetap dia ibadah. Inilah yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain itu ngerti dulu, baru disebut ibadah. Nah, semoga kita bisa paham ya dengan definisi ini ya, bahwa kalau disebut apa itu Al-Quran, Al-Quran itu adalah sebuah kalamullah berupa mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui hatinya dengan perantara Jibril atau langsung,
yang dinukil atau disampaikan secara mutawatir karena Nabi menyampaikannya lagi ke banyak orang gitu kan, ya, sehingga nggak mungkin dipalsuin. Dan yang membacanya adalah ibadah. Nah, itulah